Halo 2M Channel, Assalamualaikum. Kita akan review dan bongkar isi bor cordless dari Kamole. Ini dia hasil pembongkarannya. Sengaja saya tidak tampakkan karena untuk mempersingkat video. Jadi bagi yang penasaran dengan bagian-bagian atau komponen-komponen ataupun mekanisme dari kinerja bor cordless Kamole ini, seperti inilah dia tampaknya. Ini sudah berhantukan ya. Semoga saja kita bisa saya bisa memasangnya kembali. Oke, kita lihat dari casingnya ya yang kita review. Nah, di sini ada kayak tai ayam gitu ya. Oh, bukan tai ayam ya. Nah, di sini finishing bagian dalamnya ini sudah rapi ya. Memang dirancang sepresisi mungkin karena mengingat motor brushless ini harus benar-benar presisi. Jadi cetakan casingnya dia harus benar-benar tepat agar tidak terjadi gesekan antara rotor dan statornya. Karena sedikit saja pergesekan ini akan rentan gosong. Kalau ndak ini yang gosong, modulnya yang gosong. Kelemahannya motor brushless begitu. Gesek sedikit, berat sedikit, gosong. Ini pasti ini di luar gosong biasanya. Oke, casingnya seperti itu ya. Kemudian konektor ini biasa seperti XLT dan ini bagus sekali, kayaknya awet nih besinya. Kemudian modulnya kayak gini. Nah, modulnya ini dia ada fitur di sini. Fitur di sini mungkin ini rebranding, jadi dia bisa isi, dia bisa tidak. Nah, sedangkan ini dia tidak isi fitur untuk kecepatannya, kecepatan torsi mungkin ini. Yang ada cuma indikator baterai yang fungsi. Tombol ini tidak fungsi, LED kecepatan ini tidak fungsi. Yang fungsi cuma indikator baterai ini. Dan ini pun tidak begitu akurat ya. Jadi mungkin sekitar 40% ke bawah baru ini bisa berfungsi. Jadi makanya biasanya cordless yang rebranding itu masih setengah, tapi baterai setengah, tapi ini masih full nyalanya. Nah, jadi dia tidak akurat. Jadi yang nyala cuma atas. Modulnya seperti ini, lumayan lah. Pendinginnya adalah sirip-siripnya sedikit ya. Dan ini komponen memang sengaja di luar karena ini komponen kadang mudah meletus. Jadi kalau di luar dia tidak begitu tertekan lah. Meletus ya meletus dia sendirilah, tidak ngerusak yang lain. Kemudian jaringannya, nah ini jaringannya tidak seperti motor yang pakai carbon brush. Dia cuma berapa sambung kabel di sini, tapi di sini banyak sekali ya jaringannya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang ke triggernya ini. Nah, triggernya juga dia variabel ya. Nah, variabelnya ini bertangga-tangga, tidak seperti potensio ya. Tidak seperti potentiometer dia semut set kayak gitu, tapi dia ini bertangga-tangga set set set, set. Ya, kayak gitu dia. Karena ada dua macam nih biasanya, cuma kita tidak tahu tipenya itu seperti apa ya. Nah, ini kabel 3 ini utama yang ke motor ya. Motor. Nah, di sini statornya nih ada dua bearing, depan sama belakang. Belakangnya ini terjepit oleh casing langsung ya. Jadi casing ini sudah presisi, terjepit dan terselip di casingnya ini langsung. Kemudian di sini dia masuk ke box gearnya. Nah, bearing yang ini masuk ke box gearnya. Nah, jadi gearboxnya ini dia cuma sebesar ini. Nah, sebesar ini. Nah, jadi dengan manipulasi seperti ini, rotasi-rotasinya dia mempersingkat ruangan. Tidak seperti gearbox dulu ya. Jadi gearnya ini ada atas, ada bawah, luar, dalam. Nah, seperti itu. Dan torsinya pun tidak ampun-ampun nih. Ini kuat sekali ya. Kamole yang tipe seperti ini dia kuat sekali, apalagi baterainya yang 10 sel. Kemudian ini gearboxnya
ini boxnya besi ya, casingnya plastik, tapi jangan khawatir karena di sini belum terlalu terbebani. Nah, kemudian berlanjut ke casing ini sudah aluminium. Nah, beban sudah terletak di sini, jadi perlu casing yang kuat. Ini aluminium, tapi bahkan ada bor-bor lain ini bukan aluminium, cuma gimmick plastik cat silver, tapi ini sudah bagus aluminium, cuma ya mungkin bobotnya agak berat sedikit, tambah dengan onderdil-onderdil lain. Kemudian nah ini kamole yang seperti ini, desain seperti ini, tidak ada mode kunci satu tangan. Jadi dia menggunakan cak yang model kunci satu tangan, tapi gearboxnya tidak mendukung mode kunci satu tangan. Karena di sini sudah tempat sudah ada ya, tempat sudah ada, tapi komponen kurang ya. Untuk casingnya ini sudah disediakan tempat, tapi komponen kurang. Yang kurangnya itu cuma ada mangkok tempat bearingnya dan bearingnya. Ini yang parit-parit seperti kopsplay bintang kayak gitu, itu tempat mangkoknya. Nah, di dalamnya kemudian ada bearingnya tuh kayak gini, bearingnya kayak gini ya. Jadi dia bisa terkunci bagian caknya nih, baru dikatakan kunci satu tangan. Nah, ini suara cracker yang ada di cak itu apabila dikunci satu tangan itu di sini ya. Jadi jika opor torsi kita putar pakai tangan sudah opor, ini akan tertekan oleh casing ini. Casing ini nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya, bagaimana ini bisa mengunci satu tangan. Nah, ini dia sudah bongkar. Ini casing gearbox yang bagian beban beratnya. Kemudian ini apa namanya, untuk torsi ya, ini knopnya untuk torsi bisa diputar-putar dari angka 1 sampai 20, tapi klaimnya di sini 52 Nm. 52 Nm. Dan di sini 20, tapi ini berarti cuma angka ya, bukan berarti berdasarkan dengan total torsinya di situ. Kemudian di sini juga ada selektor untuk memindahkan mode ya, mode baut, mode obeng, mode bor, kemudian mode hammer. Jadi ini sudah dilengkapi dengan mode hammer, bisa ngebor biasa, bisa ngebor beton. Nah, ini caknya. Nah, kalau teman-teman punya korde seperti ini tapi merasa terlalu kuat ya, terlalu kuat, kadang kita merasa membuka baut yang kecil-kecil itu tidak seimbang, terlalu kuat untuk mengencangi baut, juga terlalu kuat sampai dol, sampai rusak. Itu di sini triknya. Ada teman-teman yang mengurangi bearingnya ini, mengurangi bearingnya ini yang ada di sini. Ini bearingnya, ini tidak berfungsi ya teman-teman. Bearing ini tidak berfungsi untuk mengurangi, melemahkan torsinya ya. Paling dia cuma sedikit adalah, tapi tidak begitu berpengaruh, karena yang mengurangi bearing ini cuma mengurangi daya gesekan ke gear ini. Dia bergesekan di sini, cuma mengurangi gesekan, bukan berarti mengurangi torsi ya. Kalau mengurangi torsi ini kita amplas, kita gerinda jadi tipis biar torsinya menjadi lemah, karena pernya ini dia torsinya semakin kuat ya, didukung dengan torsi motornya. Jadi kalau untuk ngedrill yang ringan-ringan digurinda aja ini biar torsinya lemah, bisa ngebaut yang kecil-kecil. Tapi ini sudah paten, kalau kita lemahkan dia sudah lemah terus. Tapi tidak apa-apa, kalau kita butuh kuat kita bisa selektor ke bor atau hammer ini. Oke, jadi beginilah ya info singkat tentang bor cordless yang kita bongkar. Fisiknya seperti ini, tidak bisa kunci tangan, tapi caknya kunci satu tangan, jadi tidak cocok ya. Seharusnya caknya juga harus penguncian dua tangan, karena ini tidak ada penguncian satu tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum.